Kalau kita lihat ya, semua agama mengajarkan kasih. Tidak ada agama tidak mengajarkan kasih. Maksudnya kasih yang dilakukan oleh saudara kita Kristen itu orang semua lakukan juga. Tanpa orang beragama pun sudah mempraktekkan itu, memaafkan, memberi. Orang tak punya agama juga lakukan itu, Bang. Malah umat Islam jauh daripada itu. Lebih malah umat Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kalau yang dipraktekkan hanya bagi-bagi Indomie saat ada bencana, oh kita juga umat Islam jauh lebih itu. Jauh daripada itu. Apalagi kalau ada orang sakit kita kunjungi, kita beri kemudian santunan, kita juga umat Islam melakukan itu. Jadi tidak ada yang menonjol. Yang saya lihat dari ajaran kasih apa yang menonjol, nggak ada. Sedikit pun tak ada. Ajaran kasih yang mana ya? Dibilang ajaran kasih kapan? Di mana ajaran kasihnya itu kapan ada? Kita bisa lihat yang berbeda dengan agama lain gitu loh. Ya, begitu Bang ya. Iya, Terima kasih Bang ya. sama-sama. Selalu semangat untuk Bang Juma. Saya selalu Siap. dukung Bang Juma. Makasih. Makasih. Assalamualaikum Sama-sama. Bang Juma. Waalaikum. Muslim. Waalaikumsalam. Doni. Kena itu main Mister. Cini ki. Muslim kon tu main tena. Ngapa na niya aku tanah kodi-kodi kamma. Ngapa na kamma tong anak SD. Tena ngis ngapa panjo Kristen. Asa tena nisengi. Dede. Yes. Nuka na salo mo ko langir ki bansuma. Tapi tiya mo ko deh. Ero jako manu, ero jako kaplat talang. Dia aja saya lipat tolo-tolong ikut lama. Si kongkolo are nak kanan jo ribo ko aku tanah ko. Mana siapa tahu asal-asalan pun kanan jo sinampe. Rekangki apa rin na rekangki suma nalangir kita Rekangi. ya ngaman je dompla belema Tapi ini ya janda pirang ya, biar dia di boleh atas tapo janda orang pirang. lain ya tapo orang malah kesaya Ih, musuh bebuyutan dapat deh. Selamat malam, Rasmi, Bunda Rasmi. Malam. Malam. Penggemar tak ini ya. Sana, nanti cara main nampak penggemar. ngapa ke Martinus Silakan Rasmi, apa pertanyaanmu? Rasmi. Harus buat pertanyaan kah? Terus ngapain minta naik? Mau ngapain di atas? Ayo. Mau ditanya? Nah, aku tadi mau nanggapin itu. Itu tadi siapa itu yang barusan itu tuh. yang Kenapa mana orang Kristen hanya karena kasih? Yang itu tadi bilang itu. enggak ada kasih di Kristen. Kasih mana yang kasih mana coba tunjukkan satu kasih di Kristen, saya mau lihat yang mana. Ya itu yang mau aku jawab. Coba Ya. perlihatkan ke kami ajaran ya, kasih di Kristen itu yang mana. Gini, sebenarnya yang menyelamatkan orang Kristen itu sebenarnya itu bukan kasihnya, tetapi Tuhan Yesusnya gitu. Mana ada Matius 7 orang Kristen malah dibal-balin, diusir sampai ke neraka. Oh pula diselamatkan ada aja Bu, Ibu. Yang ya memang
tidak semua orang Kristen yang diselamatkan. Orang yang dia bilang Tuhan tetapi tidak Tidak melakukan ada orang ajaran, Kristen. tidak melakukan ajaran itu memang masuk neraka. Tetapi Bu kalau Rasmi. dia Kristen dan melakukan ajaran Tuhan Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka akan diselamatkan begitu. Tetapi Tidak ada orang Kristen diselamatkan kecuali yang mu'alaf. Tidak ada. Saya boleh bertarung. enggak lah. Kalau Mari kita kalau yang main data. mualaf, kalau Kita yang main mualaf, data. Bang, kalau iya, kalau kita main datanya data. yang mualaf. Kita main data, jangan main air liur. Coba Anda terangkan ke saya sebelum saya menerangkan. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pohon yang dimaksud di sini apa? Matius 7 nomor 19. Pohon yang dimaksud di sini apa? Agama. Jadi punanu cinik nia agama patolotoloi, nia agama na panggil kitu Yesus dengan panggilan Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa, itu tanda-tanda nabi palsu. Tebang agama itu, tebang pohonnya, jangan kau ikuti, karena tidak mungkin pohon itu menghasilkan buah yang baik. Dari buahnya kau lihat. Kalau ada buahnya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat dan bla bla bla, tapi tidak melakukan kehendak bapaknya Nabi Abraham, Ishak dan Yakub, batangnya agamanya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi bukan dipilih-pilih, ada pohon dipilih-pilih buahnya. Oh ini bagus buahnya, ini jelek, ini Kristen yang bagus, ini nggak ada pokoknya. Tebang pohonnya, mati, hancur semua. Itu yang dimaksud. Baca dalil dong. Baca dalil, jangan cuma menghayal. Baca dalil. Satu perikop, hal pengajaran yang sesat, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Itu batangnya yang harus ditebang. Ajaran nabi palsunya yang harus ditebang. Nabi palsunya dari buahnya kau bisa lihat. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu buahnya. Maka tebang batangnya. Siapa yang ditebang? Ajarannya. Bukan cuma orangnya, agamanya. Itu kata Yesus. Matius 7 15 sampai 23. Tebang, buang ke neraka. Karena kenapa? Karena nabi-nabi palsu ini mengajarkan ajaran tanda Yunus sebagai simbol keagamaan. Apa itu? Kematian, bangkit pada hari ketiga, salib. Coba lihat simbol salib itu. Salib itu apa? Itu lambang apa salib itu? Lambang keselamatan? Enggak, salib itu lambang kutuk. Mana dalilnya? Ya Galatia 3 nomor 13. Acuannya kemana? Ulangan 21 nomor 22, 23. Itu acuannya. Orang yang dihukum mati karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, diapain? Digantung. Lalu nomor 23-nya, sebab orang yang digantung terkutuk. Nah tuh, berarti orang yang digantung di mana? Di salib. Berarti salib itu adalah simbol kutuk. Tapi ada agama yang hari ini menganggap bangga kalau menggunakan salib di leher. Coba, kematian Yesus karena kesaksian palsu sampai dia dibunuh. Tipu muslihat sampai dia dibunuh. Kedengkian sampai dia dibunuh. Pengkhianatan sampai dia dibunuh. Apa hasil dari sesuatu yang tidak baik ini? Penyaliban. Jadi penyaliban ini apa? Sesuatu yang baik? Enggak. Sesuatu yang terjadi karena ketidakbaikan, kejahatan artinya. Gitu loh. Sederhana loh itu. Makanya beriman itu harus berakal. Kalau dikatakan dalam kitab Ibrani,
Iman tanpa perbuatan adalah buta. Iman tanpa akal apa? Picok. Ih, dia kenapa? Pingsan. Silakan Rasmi, kau kenapa pingsan? Ya, oke. Ini aku mau kasih penjelasan sedikit aja ya tentang pohon anggur dan ranting-rantingnya ya, Bang. Kalau menurut yang saya tahu, Iya. yang saya pelajari ya, kalau pohon itu diibaratkan Tuhan Yesus gitu ya. Dan ranting-rantingnya adalah umat-umatnya. Begitu. Jadi kalau ada rantingnya yang tidak bagus, maka ranting itu akan Ngapa dibuang nambah ke dalam lebar api sekali begitu. Ibu Rasmi? Ya, itu Ini Matius 7:15. itulah artinya. Ya bentar bang. Itulah artinya umat yang tidak melakukan kehendak Tuhan ya. Umat yang tidak melakukan kehendak Tuhan itulah diibaratkan ranting yang kering dibuang ke dalam api. Begitu Bang. Itu yang saya tahu kalau tentang pohon dan ranting-rantingnya begitu Bang. Jadi kalau abang bilang itu Ini yang batangnya dimaksud. ditebang, itu ini jantung saya mau copot dengarnya bang, karena yang saya tahu itu batangnya itu pohonnya itu adalah Tuhan Yesus gitu, dan umat-umatnya diibaratkan dan umatnya itu diibaratkan Bukan. ranting-rantingnya gitu bang. Nah itu sebenarnya Iya, boleh- pengertian yang boleh kami jadi Anda pelajari mengatakan- itu. Memang seperti itu. Ya, boleh yang jadi kami Yesus, tapi pelajari. Yesus yang datang ke Paulus kan, pohon yaitu Yesus kan, ajaran Yesus, makhluk yang mengaku Yesus yang datang kepada Paulus kan yang Anda maksud, cocoklah itu. Ajarannya itulah yang harus ditebang. Sederhananya begini Bu, ketika dikatakan oleh Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaan saya nih, kehendak Bapa perjanjian lama atau perjanjian baru? Itu dulu. Jadi yang masuk ke dalam kerajaan surga itu yang melakukan kehendak perjanjian lama. Di mana Bapak membatalkan perjanjian lama? Ada? Enggak ada. Yang membatalkan perjanjian lama itu Paulus. Makanya kalau ibu mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah batang pohon dan kami umatnya adalah buahnya, yes, saya juga mengiyakan itu. Tapi Yesus yang mana? Yesus yang datang kepada Paulus. Karena Anda menjadi Kristen karena itu dia. Makhluk yang datang kepada Paulus yang membimbing Paulus menulis 13 buku. Karena itulah kemudian Anda tidak taat kepada kehendak Bapa yang di perjanjian lama. Anda taat kepada perjanjian baru. Nah, makanya muncul pertanyaan, kehendak Bapa yang mana ini? Kehendak Bapa itu adalah perjanjian lama. Itu kehendaknya. Perjanjian baru itu kan surat-surat orang yang tidak dikenal. Termasuk ini yang di Matius ini. Ini kan hasil Matius ini menulis daripada hasil penyelidikan. Oh, Yesus dulu pernah menulis seperti ini. Kan gitu. Nah, sekarang coba jujur. Kehendak Bapa itu yang mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Yang kehendak Bapa? Silakan dijawab. Oke. Perjanjian lama dan perjanjian baru sama-sama kehendak Bapa. Tetapi kalau perjanjian lama, karena memang di situ awal permulaan manusia diciptakan, di mana manusia itu hanya berdua, dan manusia itu di saat mau berketurunan harus
saudaranya sendiri gitu ya. Jadi di situ masih ada, tidak ada, belum adab gitu ya, adab belum ada. Tetapi berhubung karena memang Allah memberikan kita otak, akal dan pikiran, maka sesuai dengan perkembangan zaman ya adab itu juga berkembang gitu. Jadi itu dikembangkan, adab itu dikembangkan di perjanjian baru gitu Bang. Jadi segala yang kekurangan di perjanjian lama digenapi di perjanjian baru atau dibaguskan gitu Bang ya. Lebih cepat dimengerti itu dibaguskan gitu. Yang kurang-kurang di perjanjian lama atau yang kurang bagus gitu karena memang masih karena bukan disengaja, memang karena memang keadaan gitu ya. Contoh Adam dan Hawa, bagaimana harus berketurunan dengan saudaranya sendiri begitu, dan bagaimana juga dosa-dosa manusia, kejahatan manusia yang merajalela di waktu perjanjian lama itu dibaguskan di perjanjian baru, lebih beradab gitu Bang. Jadi kita harus mengikuti perkembangan yang lebih beradab, perkembangan yang lebih positif gitu Bang. Masih. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kehendak Bapa, itu artinya ketetapan Bapa. Ketetapannya apa? Ya ketetapannya ya Taurat. Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Roma, bukan Galatia, bukan Efesus. Itu ketetapan siapa itu? Ketetapan Bapa itu, kehendak Bapa itu ya perjanjian lama. Itu jelas itu, nggak bisa dibantah. Itu kehendak Bapa. Itu yang diajarkan kemudian oleh Yesus. Ketetapan Bapa, kehendak Bapa itu adalah menjalankan hukum Taurat. Tidak boleh tidak. Nah ini yang jadi masalah. Makanya Yesus mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu bukan kitab Lukas, bukan Roma, bukan Galatia, bukan Filipi, bukan Efesus, bukan. Kehendak Bapa itu adalah apa yang tertuang di dalam kitab Taurat. Makanya di dalam Imamat 31 nomor 33 Yeremia 31 apa dikatakan? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu kehendak Bapa. Bapa mau supaya hukum Taurat itu melekat pada diri Bani Israel, Bani Yehuda. Nah, kalau ada yang mengajarkan di luar daripada itu nabi palsu. Menurut siapa? Menurut Yesus. Tebang. Makanya endingnya di mana? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, hanya daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi hanya ada dua batang. Hanya ada dua batang, yaitu batangnya Bani Israel dan batangnya Bani Paulus. Dua-duanya memanggil Yesus Tuhan. Murid-muridnya Yesus memanggil Yesus Tuhan, tetapi mereka melaksanakan Taurat. Kelompok yang kedua, yaitu Bani Paulus, sama-sama juga memanggil Yesus itu Tuhan, bahkan offside Tuhan, lebih parah lagi. Tapi mereka tidak melaksanakan kehendak hukum Taurat yang menjadi ketetapan Tuhan. Nah inilah yang diusir. Makanya coba lihat. Yang bermujizat mengusir setan, orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus, keturunannya masih ada nggak sekarang? Yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, masih ada nggak orang Yahudi melakukan itu? Dari sekte mana? Dari suku mana? Nggak ada. Yang sampai nanti di akhir zaman bertemu dengan Yesus untuk yang kedua kalinya, keturunan orang Kristen yang mengajarkan anak-anaknya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Keturunan Bani Israel
tidak ada yang sampai di akhir zaman memanggil Yesus Tuhan. Jangankan sampai akhir zaman, hari ini tak ada Bani Israel memanggil Yesus Tuhan. Jadi yang akan ketemu dengan Yesus, yang memanggil Yesus Tuhan itu adalah keturunan Kristen hari ini. Mereka lah yang diusir kemudian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena mereka kemudian melakukan kehendak yang bukan kehendak Bapa. Maka batangnya, pohonnya yang harus ditebang. Makanya Yesus mengatakan apa? Tidaklah mungkin ya orang memetik anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri, tidak mungkin. Demikian pula pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau kita lihat dari buahnya tidak baik, maka pohon yang ditebang. Kalau ada yang memanggil Yesus hari ini Tuhan, berarti agamanya yang harus dihilangkan. Bukan kata saya, itu kata Yesus. Di dalam Matius 7, nomor 15 sampai nomor 23. Hanya ada satu kandidat hari ini yang memanggil Yesus Tuhan. Hanya Kristen. Keturunan daripada ke-11 muridnya tak ada. Jadi yang sampai nanti di akhir zaman ketika Yesus datang kedua kalinya, yang memanggilnya Tuhan, jelas orang Kristen. Cucunya Ibu Rasmi. Karena Bu Rasmi mendoktrin anak-anaknya untuk memanggil Yesus Tuhan. Padahal tidak melakukan kehendak Bapa. Kalau orang Kristen melakukan kehendak Bapa, enggak mungkin menjadi Kristen, enggak mungkin. Karena jangankan Bapa, Yesus aja enggak kenal Kristen itu. Yesus tidak mengenal buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Yohanes. Yesus tidak mengenal Paulus. 13 buku Paulus Yesus tidak kenal. Jadi cakupan pengajaran di dalamnya sama sekali tidak diketahui oleh Yesus. Makanya dia mengatakan, enyahlah daripadaku kalian pembuat kejahatan. Aku tak mengenal. Kenapa demikian tak mengenal? Karena aku tidak pernah mengajarkan buku Lukas, buku Roma, buku Galatia, Filipi. Mereka hanya mencatut namaku. Tapi aku tidak mengenal. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau ada kandidat lain siapa? Umat Islam enggak. Hindu enggak. Buddha juga enggak. Ateis kagak. Cuman satu, Karisteng. Jadi sekuat apapun argumentasi dari Kristen, pasti akan beku hantam, saling hantam dengan Bible. Karena Bible menjelaskan yang lain, seperti tadi. Yang dimaksud adalah pohon di situ adalah Yesus. Padahal jelas-jelas di situ nabi palsu disebut. Jelas loh nabi palsu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tuh, bukannya